Yang sering belanja online pasti senang dengan kembalinya TikTok Shop. Tapi gimana dengan nasib UMKM? Dulu TikTok Shop dilarang oleh pemerintah karena tidak memenuhi aturan e-commerce. Lalu gimana dengan cara TikTok sekarang yang menggandeng mitra bisnis supaya bisa tetap eksis? Kita diskusi. Para penjual di TikTok Shop kembali bertebaran menjajakan produk lewat live stream di akun mereka. Setelah lebih dari 2 bulan tutup, fitur layanan belanja TikTok Shop kembali beroperasi dengan menggandeng e-commerce dalam negeri sebagai mitranya. Bedanya, tak ada lagi barang-barang impor dengan harga super murah seperti dulu. Pertama kita lihat dulu gimana tanggapan pemerintah yang sempat melarang TikTok Shop beroperasi. Sekarang ada lagi. Jadi pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah bertemu dengan pelaku usaha yang biasa mempromosikan produknya melalui TikTok Shop. Di sini mereka sempat komplain kepada Mendak karena sudah tidak mampu berjualan selama 2 bulan belakangan akibat TikTok Shop ditutup. Oleh karena itu kita cari jalan agar semuanya itu menguntungkan untuk Indonesia, ya. Keberadaan platform digital itu menguntungkan teman-teman ini, juga menguntungkan yang lain. Bahkan kita berharap dalam platform digital itu kita bisa menyerbu pasar internasional, bisa go global itu, ya. Oleh karena itu kita tata dan mudah-mudahan 1-2 hari ini udah selesai nih. Nah, saya kira teman-teman besok sudah bisa jualan lagi. Kan belum, baru rencana. Enggak gitu. Besok jualan katanya. Iya, besok jualan. Saya nggak tahu tuh ya. Nanti coba saya cek lagi gitu. Kalau yang jelas, kalau itu aja dia harus daftar memang begitu. Harus daftar TikTok Shop-nya sebagai sistem elektronik kan, bukan sistem elektronik. Ya, saya nanti cek lah sama Pak Semi udah daftar belum. Keinginan para penjual di TikTok Shop juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh TikTok. Beberapa waktu lalu, TikTok menggandeng Tokopedia setelah mengendalikan 75,01% saham perusahaan Tokopedia. Jadi, larangan berjualan TikTok Shop tidak akan berlaku lagi karena Tokopedia yang sudah memiliki izin e-commerce menjadi pengelola jual dan beli TikTok Shop. Bagaimana nasib UMKM seperti yang ditakutkan oleh pemerintah karena keberadaan TikTok Shop? Nah, ini ada kesepakatan mereka dengan pemerintah yang harus dipatuhi, salah satunya soal UMKM. Mereka harus tetap mematuhi aturan pemisahan e-commerce dari media sosial. TikTok dan Goto dilarang memberi ruang bagi barang impor dengan harga ekspor yang lebih rendah dibanding negara asalnya. Dilarang menjual barang impor tanpa dokumen lengkap. Nah, ini juga penting. Mereka dilarang menjual barang yang harganya di bawah harga pokok penjualan HPP dalam negeri. Tujuannya untuk melindungi UMKM produsen dalam negeri. Terakhir, mereka dilarang menjual produk sendiri. Kita tanya dulu sama pengamat soal kebijakan ini. Apakah memang saling menguntungkan? Di sisi lain, para pelaku UMKM juga jangan kemudian jadi alasan, oh Tanah Abang sepi misalnya gitu ya, penjualan turun, bukan kemudian jadi alasan untuk menutup marketplace digital, karena jadinya itu kebijakan proteksi gitu, tidak berguna dan tidak menguntungkan untuk siapapun. Kebijakan-kebijakan seperti itu harusnya lakukan uji publik yang lebih panjang gitu ya, dan mendengarkan industri lebih luas juga, dan bukan hanya pelaku industri marketplace atau digitalnya aja, tapi juga dari para pelaku UMKM yang memang mendapatkan penghasilan dari adanya platform-platform digital baru ini yang memudahkan mereka untuk berjualan ke seluruh wilayah Indonesia gitu. Saat sebelum TikTok Shop diberhentikan, salah satu yang berdampak adalah pasar Tanah Abang. Gimana nasibnya sekarang dan apa pendapat pedagang dan pembeli di sana? Di Tanah Abang, sebagian pembeli juga memanfaatkan kembalinya TikTok Shop. Tapi tidak semua, hanya sebagian. Nah, ini komentar dari pedagang dan pembeli di Tanah Abang soal kembalinya TikTok Shop. Kemarin sih pas ditutup kita agak lumayan meningkat ya, tapi nggak begitu tinggi, paling cuma 10-5%. Tapi dengar-dengar semalam hari ini dan buka lagi ya, mau gimana lagi ya, terimalah. Mudah-mudahan tetap seimbang aja, tetap meningkat aja gitu loh. Jadi nggak ada penurunan kayak sebelumnya gitu kan. Sebelumnya kan masih pas dibuka kan kita
drop banget itu kan. Kalau menurut saya sih kurang bagus ya Kak, maksudnya kasihan juga pedagang gitu yang punya kios. Kan di sini juga kios-kios kan harganya nggak murah gitu kan, mahal. Jadi saya sih lebih ini ke pedagang aja lah daripada ke belanja online gitu. Fisiknya apanya kan jadi kelihatan gitu. Kalau kita di online kan barangkali kita ini ya kadang beda kalau nggak milih langsung mah. Jadi kita di sini ke sini sekalian jalan-jalan, milih sendiri lebih puas gitu Mbak. Belanja langsung tuh lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan. Karena kalau online saya kecewa berapa kali ya. Iya benar kan. Pengawasan memang harus dilakukan, tapi jangan lupa harus tepat sasaran juga supaya tidak ada yang dirugikan. Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.